dari umur berapa ya itu? Kayaknya umur 5 tahun atau 6 tahun tuh aku tinggalnya waktu itu di rumah kayu itu di daerah Banjarmasin, yang dimana emang keluarga aku kan bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan dan orang tua juga berpisah, jadi mungkin membuat keadaan semakin buruk dan sulit. Dan habis itu ya namanya masih kecil ya, umur segitu ngikut aja kemanapun dibawa orang tua, tinggal ngekos, tinggal di rumah kayu, tinggal dimanapun ya kita namanya anak-anak cuma bisa ikut dan ngejalanin. Tapi emang untungnya aku punya mama yang sangat-sangat hebat dan gak pernah ngeluh dan gak pernah bawa anaknya ke arah yang negatif, malah selalu membuat kita jadi terinspirasi. Bahkan mungkin bisa dibilang salah satu inspirasi aku berada di entertainment tuh karena mamaku yang nge-supportnya benar-benar luar biasa. Hidup dulu di Banjarmasin seperti apa sih Kak Melona? Hidupnya sih sebenarnya ya bisa dibilang susah aja sih. Kayak misalnya aku nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak bisa beli buku sekolah, nggak bisa beli baju sekolah, buku dari kakak kelas atau ya udah yang ngasih-ngasih aja. Terus seragam juga pakai yang udah bekas-bekas aja. Terus ya makan pizza tuh mungkin setahun sekali lah kalau bisa ya. Kalau enggak ya banter-banter paling mewah pecel lele. Ada momen terindah nggak Kak ketika melihat rumah? Ketika melihat rumah itu kembali, ada momen yang terbesit ya? Apalagi sekarang kamu udah mendapatkan apa yang menjadi kerja keras kamu, udah punya rumah tinggal yang lumayan nyaman sekarang, udah dapat fasilitas. Pertama kali aku ngeliat itu di TikTok juga lumayan kayak oh my god, ternyata perjalanan aku tuh bener-bener dulu tuh separah itu ya. Aku juga nggak nyangka gitu, tapi ya aku bersyukur aku udah bisa ngelewatin titik-titik terendah dalam hidup aku sampai akhirnya aku bisa di posisi sekarang, sampai akhirnya bisa syuting, dikenal banyak orang, sampai akhirnya juga bisa bikin I Will Network. Aku ngerasa bahwa setiap kerja keras dan juga perjalanan yang tidak mudah itu pasti in the end kalau kita tekunin, kita syukurin, kita ikhlasin jalaninnya, pasti akan ada hasil yang membahagiakan kita. Pokoknya yang penting tetap fokus. Oke, teman-teman media tolong Luas tanah rumah ini Banjarmasin. Luas tanah, aku nggak tahu, aku ibu tanahnya. Pencapaian apa yang belum Oke, teman-teman media, terima kasih atas Oke, sebenarnya kalau kayak Feral sama Liando tuh karena kita kan temenan baik ya kan. Jadi waktu aku tiba-tiba ngajak mereka buat jadi bintang tamu yuk, mereka mau. Terus one day aku kayak kepikiran karena tiba-tiba tuh Aliando video call aku, dia yang kayak, Will, kamu udah bikin YouTube ya sekarang? Parah nih, nggak ngajak-ngajak, ayo kita bikin sesuatu yang baru. Kaget dong aku lah, kenapa nih anak bisa tiba-tiba begini. Ya kan dari situ aku terbesit lah itu. Ide-ide tuh muncul, kayak yaudah ayo kita bikin program baru banget. Dan itu akan segera launching juga di Idol Network. Nanti pas segera launching pasti aku akan undang teman-teman media lagi. Berarti Vero support banget ya kamu di Idol? Puji Tuhan kayak semua sahabat aku support deh, kayak kalau nggak mungkin bisa ada ini. Nah, terkait itu cerita lagi dengan Vero itu gimana sih, Win? Gimana Kamu toleransi sama Vero gimana sih sahabatannya nih? kalian bener-bener mau nahan lapar banget loh. Kenapa Dong, ditanyakan? tentang Vero gimana sih? Toleransinya kan sampai sekarang masih Toleransinya ya sebatas kayak saling support, jadi dia mensupport apa yang aku lakukan, apapun karya aku, dan one day dia butuh bantuan minta disupport dengan pekerjaannya, pasti aku akan support juga. Termasuk soal jodoh Feral juga Kak? Apa? Feral kan berdoa umroh nanti pengen dapet jodoh. Oh alah, kalau jodoh aku selalu mendoakan mantan-mantan aku mendapatkan jodoh yang terbaik, itu udah pasti. Dan aku berharap mereka juga mendoakan aku dapat jodoh, jangan-jangan nanti doain deh semoga Wilona nggak dapet Tapi jodoh. balikan nggak sih, Pak, sama Vero? Balikan lagi nggak sih? Enggak, kita kan saat ini temenan, kita lebih ke sahabatan lah, kita saling support dan bener-bener aku ngerasa ya karena ada salah satu orang yang aku juga udah kenal lama banget, jadi ya mungkin karena itu kali ya kita masih tetap akrab. Pengen banget punya satu wadah di mana sama teman-teman aku semua kita bisa kerja bareng, kita bisa bikin karya bareng, tapi tetap nggak jauh-jauh ya melibatkan fans-fans aku sih. Fans-fans aku dan juga fans-fans teman-teman aku. Emang dari dulu tuh impian aku kayak gitu. Karena aku kayak ngerasa tanpa adanya fans di luar sana, tanpa adanya support dari teman-teman, tanpa adanya teman-teman media, impiannya tuh yang kayak aku ngerasa rambut aku rontok. Sumpah. Ini nggak bohong.
semenjak aku berpikir keras dalam hidup. Berat banget kayaknya ya. Selama ini kan kayak kita mikirnya yang aduh yang happy yang senang tiba-tiba dalam 2 tahun belakangan ini harus mikir banyak hal yang dilakukan. Itu benar-benar kayak aku ngerasa sampai rambut aku merontok, kadang-kadang aku tengah malam bisa sakit kepala. Aku ngerasa kayak berat badan aku sampai kayak turunan, aku jadi kayak makin kecil badan aku, udah kecil tambah kecil. Jadi memang udah pasti kurang tidur iya, banyak kayak gini dahi itu iya, terus banyak bersih tegang iya, banyak kayak mikirin apalagi namanya apa, konsepnya kayak gimana, siapa orangnya. Itu sih yang menurut aku lumayan berat dan effort sih. Sebelum pacar gimana sih? Pacar siapa? Astaga, Spesial nih. masalahnya aku kan belum punya pacar ya. Kalau kalian gimana support dari pacarnya masing-masing? Aku mah oke aja. Ini benar-benar ya pertanyaan ini. Kalau aku sendiri doang yang belum kan. Sabar ya, Mir. Gak apa-apa kok, ntar carinya. Tambah rontok nih rambut. Ini rambut